Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik yang saya hormati Bapak dosen pengampu Ibu Novitayanti MPD. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Boni Satria Negara dengan NIM 220401014 yang mana saya kuliah di kampus JAI Sumbar Pariaman. Yang mana pada video kali ini saya akan menganalisis jurnal, yang mana pada kali ini saya mengambil judul yaitunya penilaian autentik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis adalah pendekatan penilaian yang berfokus pada kemampuan nyata peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Penilaian ini tidak hanya mengukur kemampuan akademis secara teoritis, tetapi juga mencakup aspek spiritual, keterampilan praktis, dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis. Karakteristik penilaian autentik. Yang pertama yaitunya berbasis kompetensi. Yaitunya penilaian autentik menilai sejauh mana peserta didik mampu mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, seperti membaca, memahami, menghafal, dan mengaplikasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitunya kontekstual. Yaitunya penilaian autentik dilakukan dalam situasi yang mencerminkan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat menunjukkan kemampuan memahami nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam konteks sosial, budaya, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitunya berorientasi pada proses dan hasil, yang mana penilaian autentik tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran, seperti bagaimana siswa membaca, menghafal, memahami arti, dan menghubungkan isi Al-Quran dan Hadis dengan kehidupan sehari-harinya. Yang keempat yaitunya melibatkan berbagai dimensi belajar, yang mana penilaian ini mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, seperti psikomotorik atau keterampilan, dan afektif, sikap. Misalnya, siswa dinilai dari kemampuan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, atau psikomotorik, yaitu yang mana memahami isi kandungan ayat dan mengamalkannya dalam berperilaku sehari-hari, yaitunya afektif. Dan teknik penilaian autentik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitunya penilaian kinerja. Peserta didik diminta membaca atau menghafal Al-Quran dengan tartil dan tajwid. Dan yang kedua, guru juga menilai kemampuan membaca, pelafalan, penguasaan tajwid, dan kelancaran hafalan. Selanjutnya yaitu dengan proyek. Peserta didik dapat diminta membuat sebuah karya seperti poster atau tulisan dengan menjelaskan isi kandungan Al-Quran atau hadis tertentu. Dan juga penilaian mencakup pemahaman, kreativitas, dan relevansi dengan tema yang diangkat oleh guru. Dan selanjutnya yaitu portofolio, yang mana siswa mengumpulkan catatan, hasil hafalan, atau refleksi dari pembelajaran Al-Quran Hadis selama periode tertentu. Dan juga portofolio ini menunjukkan perkembangan belajar secara menyeluruh. Selanjutnya itunya tes lisan. Guru memberikan penilaian melalui tes lisan, seperti meminta siswa menjelaskan kandungan ayat atau hadis yang dipelajari, dan juga penekanan pada kemampuan memahami dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya itunya observasi sikap. Guru mengamati perilaku siswa dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dan juga penilaian berbasis sikap ini biasanya dilengkapi dengan rubrik. Selanjutnya itunya penilaian produk, yang mana penilaian produk ini terhadap hasil karya siswa, seperti rangkuman kandungan ayat atau hadis, tulisan, atau produk lain yang menunjukkan pemahaman mereka.
Selanjutnya itu ya dalam penilaian autentik ini, contoh implementasi penilaian autentik. Yang pertama itu ya dengan membaca Al-Quran. Yang kedua itunya dengan menghafal ayat. Yang ketiga itunya dengan pemahaman kandungan ayat atau hadis. Yang keempat itunya dengan proyek dakwah. Dan yang kelima itunya dengan observasi, praktek, dan nilai. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.